Oke, selamat pagi. Kembali lagi di Merumput on YouTube. Dan kali ini kita bakal melihat kabar-kabar dari sepak bola Asia dan juga sepak bola Eropa. Liga Vietnam ini akan segera digulirkan kembali setelah sempat tertunda. Dan Liga Vietnam ini akan bergulir mulai 13 Maret mendatang. Ya, memang situasi COVID-19 di Vietnam sempat menghentikan Liga Vietnam. Tetapi dengan sudah adanya kepastian tanggal baru, yaitu 13 Maret, ya kita akan melihat kembali Liga Vietnam bergulir. Dan kalau lancar, ya setelah digulirkan pada 13 Maret, putaran pertama Liga Vietnam itu akan selesai menurut rencana pada 18 April 2021. Sementara dari tetangganya, dari Liga Thailand ini akan mulai tanggal 2 Maret akan mulai kembali didatangi atau dihadiri oleh penonton. Ya, otoritas setempat atau pemerintah setempat ini mengizinkan para penonton untuk hadir kembali di stadion-stadion dengan jumlah 25% dari kapasitas stadion. Itu syaratnya. Dan pemerintah Thailand ini menjanjikan bahwa Liga Thailand jumlah penontonnya bisa lebih meningkat ya setelah dilakukan evaluasi. Nah, kalau yang 2 Maret mendatang dengan 25% jumlah penonton dari kapasitas stadion itu berjalan lancar, maka akan dinaikkan menjadi 50%. Ini satu kemajuan tentunya ya dari Liga Thailand. Oke, now kita ke kabar sepak bola Eropa. Nah, dari Eropa dikabarkan Ferland Mendy, bek Prancis ini yang sekarang bergabung dengan Real Madrid, dia diminati oleh Juventus ya. Dan Juventus juga ini bukan hanya mengincar Ferland Mendy, tetapi katanya juga mengincar Memphis Depay. Ya, ini cukup mengejutkan juga karena sebelumnya Memphis Depay diisukan atau dirumorkan sangat diminati oleh Barcelona, apalagi saat ini Barcelona kita tahu tengah ditangani oleh pelatih asal Belanda Ronald Koeman. Iya, masih dari Italia, Inter Milan ini kabarnya akan segera memperpanjang kontrak Lautaro Martinez. Dan Lautaro Martinez sendiri, pemain asal Argentina ini sudah menyatakan bahwa dia memang akan segera memperpanjang kontraknya. Ya, setahun lalu Lautaro Martinez ini diminati oleh Barcelona, tetapi Lautaro Martinez sendiri menolak tawaran tersebut. Dan akhirnya ya seperti yang kabar terbaru menyebutkan bahwa memang Lautaro Martinez dan Inter Milan akan segera mengikat ya kerjasama yang baru. Lalu juga dari Prancis dikabarkan PSG, Paris Saint-Germain ini tengah berusaha untuk meyakinkan kedua pemain mereka, yaitu Kylian Mbappe dan juga Neymar, untuk memperpanjang kontrak mereka. Kylian Mbappe mulai santer memang udah cukup lama sih, dia merupakan salah satu pemain yang diincar oleh klub-klub besar Eropa. Tetapi kemudian juga santer dikabarkan terakhir ini Real Madrid yang menginginkannya. Apalagi setelah melihat penampilan si Kylian Mbappe terakhir di Liga Champions ya. Ini semakin memantapkan niat Real Madrid untuk merekrutnya. Kita lihat apakah Kylian Mbappe akan memperpanjang kontraknya dengan PSG atau bagaimana. Hanya saja untuk Kylian Mbappe dan juga Neymar, klub ini harus merogoh kocek cukup dalam karena pemain ini merupakan pemain-pemain yang mahal. Ya, release clause mereka saja ini mencapai ratusan juta euro. Di tengah kondisi ekonomi seperti ini, apakah sanggup atau tidak? Kita lihat saja. Tetapi memang Kylian Mbappe ini memang diincar oleh Real Madrid. Masih dari PSG, kabarnya PSG akan merekrut Hector Bellerin musim depan. Ya, bek Spanyol dari Arsenal ini memang santer. Minggu kemarin dikabarkan dia akan hengkang ke PSG. Dan ya sepertinya memang ini menjadi musim terakhir dari Hector Bellerin yang membela Arsenal. Minggu lalu Sadio Mane dalam beberapa pemberitaan dia menyebutkan bahwa peluang klubnya untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris sudah hilang. Ya, ini juga pernah diungkapkan oleh Jamie Carragher, mantan pemain Liverpool yang sekarang menjadi pundit sepak bola. Dia juga mengungkapkan bahwa kalau sampai pertengahan Februari penampilan Liverpool masih begini-begini saja, maka peluang untuk mempertahankan gelar itu sudah musnah ya.
Dan Liverpool musim ini memang berbeda dengan musim sebelumnya. Musim sebelumnya mereka masih mendapatkan 3 gelar, yaitu Piala Dunia Antar Klub, UEFA Super Cup, ya. Kemudian juga yang paling penting adalah Liga Inggris, gelar juara Liga Inggris. Tetapi untuk musim ini mereka gelar juara Liga Inggris, ya itu tadi, menurut Sadio Mane sudah hangus peluangnya karena penampilan mereka yang cenderung menurun dan saat ini masih sulit untuk bangkit. Di Liga Champions memang masih ada peluang mereka, dan juga itu ya seperti yang menjadi yang utama untuk Liverpool musim ini, ya, daripada Liga Inggris gak dapat, ya mereka tentunya akan berusaha di Liga Champions. Liverpool memang musim ini tidak seperti musim lalu. Selain karena cedera seperti Virgil van Dijk, Joel Matip, ya, pemain-pemain belakang, ini juga kalau kita melihat ada penurunan performa. Yang pertama dari Trent Alexander-Arnold, ya, fullback kanan, dan juga Andrew Robertson, fullback kiri. Musim lalu keduanya merupakan penyedia assist, ya, bagi striker Liverpool. Yang kita tahu ada Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan juga Sadio Mane. Iya, musim lalu Trent Alexander-Arnold dan juga Andrew Robertson ini merupakan penyedia assist bagi trio striker Liverpool. Trent Alexander-Arnold itu musim lalu mencetak 13 assist di Liga Inggris, sedangkan Andrew Robertson mencetak 12 assist di Liga Inggris. Musim ini keduanya menurun karena Trent Alexander-Arnold itu baru mencatatkan 3 kali assist, sedangkan Andrew Robertson baru 5 kali assist. Ya, penurunan yang dialami oleh Trent Alexander-Arnold dan juga Andrew Robertson tentunya berimbas kepada lini depan. Karena sejauh ini kalau kita melihat memang secara total gol dari trio Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan juga Sadio Mane nggak buruk-buruk amat dibandingkan musim lalu, apalagi mengingat musim ini masih berjalan. Tetapi banyak sekali yang menyebutkan bahwa memang penampilan mereka tidak seperti sebelumnya, seperti ada yang hilang dari chemistry ketiga pemain ini. Total 3 pemain ini sudah mencetak 41 gol di semua ajang untuk Liverpool, apalagi saat ini masuk nama pemain baru yaitu Diogo Jota yang direkrut dari Wolverhampton Wanderers. Dia juga sempat subur dengan 9 gol di semua kompetisi meskipun menderita cedera. Untuk Alisson, musim lalu dia mencetak 13 kali tanpa kebobolan di Liga Inggris, tetapi akhir-akhir ini penjaga gawang asal Brazil tersebut sering kali melakukan kesalahan, dan kesalahan-kesalahannya berbuah kepada kekalahan untuk Liverpool. Ya, musim ini dia baru mencatatkan 5 kali pertandingan tanpa kebobolan di Liga Inggris. Ini memang masalah-masalah yang terjadi di Liverpool, entah mereka kelelahan, entah juga ya mungkin sudah masih dalam euforia, bisa saja, atau juga memang karena kembali lagi kepada cedera para pemain inti, terutama di pemain belakang, yang ini berdampak ternyata kepada perubahan skema permainan dari Liverpool secara keseluruhan. Karena kita pernah melihat Jurgen Klopp ini sampai menurunkan seorang Fabinho, ya, yang aslinya dia sebagai gelandang bertahan tapi diturunkan sebagai center back, dan juga pernah mencoba James Milner, ya, di lini belakang, termasuk Jordan Henderson pun pernah dicoba sebagai pemain belakang. Ini memang ya perubahan-perubahan yang terjadi akibat cedera pemain, dan tentunya memang ini ternyata menurunkan performa dari Liverpool. Tapi Liverpool nggak sendiri juga, karena kalau kita melihat dari beberapa liga top Eropa, juara-juara musim lalu mengalami penurunan performa. Real Madrid juara Liga Spanyol musim lalu, saat ini sudah mencatatkan 4 kali kekalahan di Liga Spanyol, dan kalau kita bandingkan dengan musim lalu mereka hanya 3 kali kalah. Belum lagi Real Madrid itu sudah tersingkir di Copa del Rey dari klub divisi bawah. Sementara itu Juventus juara Liga Italia musim lalu, musim ini juga dengan pelatih baru cukup menurun performanya, dan mereka berada di peringkat 3 sementara sampai 28 Februari ini, tertinggal 13 poin dari Inter Milan. Ya, sedangkan dari Prancis, terutama nih PSG, Paris Saint-Germain juga mengalami penurunan performa.
Musim lalu mereka menjadi juara Liga Prancis dengan mencatatkan 3 kali kekalahan, tetapi musim ini sudah 6 kali kalah di Liga Prancis. Begitu pula dengan Bayern Munchen, ya. Bayern Munchen sudah, kalau musim lalu memang jumlah kekalahan mereka di Liga Jerman itu 4 kali kekalahan, tetapi musim ini sudah 3 kali. Artinya tinggal 1 kekalahan lagi akan menyamai jumlah kekalahan musim lalu. Dan mereka juga sudah dikalahkan di DFL Cup, ya, oleh klub divisi bawah. Jadi untuk Liverpool, you are not alone. Kabar lainnya di berumput kali ini dari Europa League. Nah, ini dari Europa League ada yang menarik. Babak 32 besar sudah selesai diselenggarakan dan babak 16 besar sudah selesai pengundiannya. Manchester United akan bertemu dengan AC Milan. Ini tentunya sangat menarik. Terakhir kali mereka bertemu sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, ketika itu masih ada Ronaldinho, Paul Scholes, dan pemain-pemain legend lainnya. Ya, kali ini mereka akan bertemu kembali di ajang Europa League. Tetapi juga di satu sisi yang menarik dari Europa League adalah munculnya klub Granada. Klub Spanyol yang berdiri sejak tahun 1931 dan musim ini merupakan petualangan pertama mereka di kompetisi sepak bola tingkat Eropa. Tetapi Granada ternyata sejauh ini berhasil membuktikan bahwa mereka memang pantas berada di kompetisi ini. Di babak 32 besar mereka mengalahkan Napoli, ya, dalam 2 pertandingan. Dan Granada sendiri memang kekuatan mereka diantaranya adalah Kennedy, pemain pinjaman dari Chelsea, kemudian Maxime Gonalons, ya, pemain pinjaman dari AS Roma, kemudian juga Jesus Vallejo, pemain pinjaman dari Real Madrid. Dan Granada ini punya andalan strikernya adalah striker senior Spanyol Roberto Soldado. Ya, ini Granada, yes, kita lihat Granada kita lihat akan sejauh mana mereka melangkah di Europa League. Oke, Granada sukses, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Radio Suara Perintis 93.1 FM. Dan juga dengarkan siaran Radio Suara Perintis 93.1 FM setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 24 alias tengah malam. Oke, simak terus Merumput on YouTube and see you.